Gaji 5 juta. Bisa nggak sih di zaman sekarang kita ngomongin soal KPR rumah? Mungkin pertanyaan ini yang ada di kepala lo sekarang. Pertanyaan yang sama yang mungkin sering lo pendam. Karena setiap kali lo coba cari jawabannya, yang lo temukan cuma dua hal. Seminar-seminar motivasi yang nggak ngasih solusi konkret. Atau komentar sinis yang bilang, mimpi aja terus. Rasanya seperti sebuah kemustahilan. Sebuah angan-angan yang lebih cocok jadi bahan obrolan di warung kopi daripada jadi rencana hidup yang nyata. Tapi, gimana kalau gue bilang, ini bukan soal mungkin atau tidak mungkin. Ini soal strategi. Karena faktanya, ada orang yang berhasil melakukannya. Bukan cerita fiksi, bukan dongeng pengantar tidur. Ini kisah nyata. Namanya Nixon LP Napitupulu. Kalau lo belum kenal, beliau sekarang adalah Direktur Utama Bank BTN, salah satu bank penyalur KPR terbesar di Indonesia. Tapi jauh sebelum beliau ada di posisi itu, beliau pernah ada di posisi yang mungkin sama seperti lo, atau bahkan lebih sulit. Beliau membeli rumah pertamanya saat gajinya cuma 4 juta per bulan. Ya, lo nggak salah denger, 4 juta. Saat itu, beliau baru menikah, baru memulai karir, dan gak punya warisan rumah. Beliau merasa terdorong untuk punya tempat tinggal yang lebih layak untuk keluarganya. Akhirnya, beliau mengambil KPR untuk sebuah rumah di Depok. Kenapa KPR? Alasannya sederhana dan sangat logis. Tenornya bisa panjang sampai 20 tahun. Artinya, cicilan bulanannya bisa ditekan jadi lebih ringan dan masuk akal dengan gajinya saat itu. Tentu ada pengorbanan, rumahnya memang jauh dari tempat kerja. Yang berarti beliau harus berkorban waktu dan tenaga setiap hari untuk bolak-balik Depok, Jakarta. Tapi bagi beliau, pengorbanan itu sepadan demi memberikan pondasi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Pindah dari kontrakan sempit ke rumah dengan 3 kamar tidur dan halaman. Kisah ini bukan cuma sekedar cerita inspiratif. Ini adalah bukti. Bukti bahwa dengan angka yang lebih kecil dari 5 juta pun, pintu menuju kepemilikan rumah itu terbuka. Pertanyaannya bukan lagi apakah bisa, tapi bagaimana caranya. Dan itulah yang akan kita bedah abis-abisan di sini. Bukan dengan motivasi kosong, tapi dengan angka, data, dan langkah-langkah yang jelas. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada dua pondasi utama yang harus lo bangun. Anggap saja ini adalah cerminan finansial lo. Lo harus berkaca di sini dulu sebelum berani menatap brosur-brosur perumahan. Pondasi pertama adalah aturan emas soal cicilan. Bank dan juga para perencana keuangan punya satu patokan sederhana. Total seluruh cicilan utang lo dalam sebulan idealnya tidak boleh lebih dari 30% sampai 40% dari total penghasilan bersih lo. Untuk aman, kita pakai angka yang paling konservatif, 30%. Mari kita hitung. Gaji lo 5 juta. 30% dari 5 juta adalah 1.500.000 rupiah. Angka ini, 1,5 juta adalah angka sakral lo. Ini adalah batas maksimal cicilan rumah yang bisa lo tanggung setiap bulannya. Kenapa ini penting? Karena kalau lo memaksakan diri mengambil cicilan di atas angka ini, misalnya sampai 60% dari gaji lo sedang berjalan menuju jurang finansial. Hidup lo akan terasa sesak, nggak ada ruang untuk dana darurat, tabungan, apalagi hiburan. Jadi, pegang teguh angka ini, 1,5 juta per bulan. Ini adalah kompas yang akan menentukan semua keputusan lo ke depan. Pondasi kedua, dan ini seringkali jadi penjegal utama, adalah raport finansial lo di mata bank. Namanya SLIK OJK, atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Dulu orang lebih kenal dengan sebutan BI Checking. Anggap saja ini rekam jejak digital semua utang piutang lo. Pernah telat bayar cicilan kartu kredit? Punya pinjaman online yang nunggak? Atau mungkin cicilan motor yang suka telat? Semuanya tercatat rapi di sini. Bank akan melihat raport ini pertama kali, bahkan sebelum mereka melihat slip gaji lo. Kalau raport lo jelek, misalnya skor kredit lo ada di level diragukan atau macet, maka pengajuan KPR lo hampir pasti akan ditolak mentah-mentah, bahkan tanpa perlu dianalisis lebih lanjut.
Kabar baiknya, lo bisa cek sendiri raport ini secara online dan gratis lewat situs resmi OJK, yaitu idk.ku. Lakukan ini sekarang juga. Ini adalah langkah proaktif untuk memastikan lo bersih di mata bank. Kalau ternyata ada catatan buruk, selesaikan dulu semua tunggakan itu sebelum melangkah lebih jauh. Karena tanpa raport yang bersih, semua strategi yang akan kita bahas setelah ini jadi percuma. Setelah lo memegang angka sakral cicilan 1,5 juta dan memastikan raport slik OJK lo bersih, sekarang lo berdiri di sebuah persimpangan jalan. Ini adalah keputusan paling krusial yang akan menentukan seluruh perjalanan KPR lo. Di satu sisi, ada jalan bernama KPR komersial. Di sisi lain, ada jalan bernama KPR subsidi. Untuk gaji 5 juta, memilih jalan yang salah bukan cuma bikin lo tersesat, tapi bisa membuat lo terperosok ke dalam masalah finansial yang dalam. Mari kita bedah satu persatu. KPR komersial adalah KPR yang murni mengikuti mekanisme pasar. Terbuka untuk siapa saja tanpa batasan penghasilan. Kedengarannya bagus, tapi disinilah letak jebakannya bagi kita. Pertama, uang muka atau DP-nya besar. Bank biasanya mensyaratkan DP minimal 10 hingga 30% dari harga rumah. Kalau lo mengincar rumah seharga 300 juta saja, artinya lo harus menyiapkan uang tunai di muka sebesar 30 hingga 90 juta rupiah. Ini adalah rintangan pertama yang sangat sulit ditembus. Kedua, dan ini yang paling berbahaya, adalah suku bunganya. KPR komersial mungkin menawarkan bunga tetap atau fixed rate di beberapa tahun awal, tapi setelah itu bunganya akan menjadi floating rate atau mengambang mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia. Artinya, cicilan bulanan lo bisa naik turun tanpa bisa diprediksi. Untuk seseorang dengan budget ketat, ketidakpastian ini adalah resep bencana. Cicilan yang hari ini 1,5 juta bisa saja 2 tahun lagi membengkak jadi 2 juta atau lebih, melampaui batas aman 30% yang sudah kita tetapkan. Sekarang, mari kita lihat jalan yang kedua, KPR subsidi. Program ini memang dirancang khusus oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, dengan batas penghasilan maksimal biasanya di angka 8 juta per bulan. Ini sangat cocok dengan profil kita. Keunggulannya seperti bumi dan langit jika dibandingkan dengan KPR komersial. Pertama, suku bunganya tetap alias fix sebesar 5% selama seluruh masa pinjaman yang bisa mencapai 20 tahun. Ini artinya cicilan lo dari bulan pertama sampai bulan terakhir akan sama persis, memberikan kepastian dan ketenangan pikiran yang luar biasa. Kedua, DP-nya sangat ringan. Program seperti FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan memungkinkan DP mulai dari 1% saja. Bahkan ada program Tapera yang bisa memberikan DP 0%. Pemerintah juga sering memberikan subsidi bantuan uang muka atau SBUM sekitar 4 juta rupiah untuk meringankan beban awal. Ketiga, harga rumahnya diatur oleh pemerintah. Biasanya di kisaran 150 juta hingga 240 jutaan tergantung wilayah dan bebas dari PPN atau pajak pertambahan nilai. Tentu ada trade-off. Rumah subsidi biasanya berlokasi di daerah pinggiran atau kawasan berkembang, bukan di pusat kota. Ukuran dan tipenya juga terbatas, umumnya tipe 21 hingga 36. Dan ada aturan mainnya. Rumah tersebut tidak boleh dijual, disewakan, atau direnovasi besar-besaran selama 5 tahun pertama masa cicilan. Melihat perbandingan ini, keputusannya menjadi sangat jelas dan logis. Untuk gaji 5 juta, KPR subsidi bukan lagi sekadar pilihan, tapi satu-satunya jalan yang paling strategis dan aman. Mengambil KPR komersial dengan gaji segini sama saja seperti berjudi dengan masa depan finansial lo. Jadi, jangan melihat rumah subsidi sebagai sebuah kompromi atau penurunan standar. Lihatlah ini sebagai sebuah langkah cerdas. Lo menggunakan fasilitas dan bantuan dari negara untuk mendapatkan sebuah aset yang nilainya akan terus naik. Ini bukan tentang gengsi, ini tentang membangun pondasi. Sama seperti yang dilakukan Pak Nixon, beliau memilih Depok yang saat itu mungkin dianggap jauh demi sebuah pondasi yang kokoh untuk keluarganya. Sekarang, mari kita buat ini menjadi lebih nyata. Kita akan melakukan simulasi KPR subsidi berdasarkan data real, agar lo bisa melihat sendiri angkanya. Kita akan gunakan skenario yang sangat umum berdasarkan simulasi yang pernah dimuat di media nasional.
Bayangkan lo menemukan sebuah rumah subsidi yang cocok dengan harga realistis di banyak wilayah, yaitu 185 juta rupiah. Dengan skema KPR subsidi, uang muka atau DP-nya sangat ringan, hanya 1%, yaitu sebesar 1.850.000. Artinya, pokok pinjaman yang akan lo ajukan ke bank adalah 183.150.000. Keunggulan utamanya adalah suku bunga yang tetap atau fix sebesar 5% selama seluruh masa pinjaman. Jika lo mengambil tenor maksimal untuk cicilan paling ringan, yaitu 20 tahun atau 240 bulan, maka estimasi cicilan per bulannya hanya sekitar Rp1.208.000. Lihat angka terakhir itu, sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Sekarang bandingkan angka ini dengan angka sakral yang kita tetapkan di awal, yaitu 1,5 juta rupiah. Cicilan lo jauh di bawah batas aman 30% dari gaji. Ini bukan lagi sekadar teori. Ini adalah bukti matematis bahwa dengan gaji 5 juta, membeli rumah lewat skema KPR subsidi bukan hanya mungkin, tapi juga sangat terjangkau dan finansialnya sehat. Sisa gaji lo setelah dipotong cicilan masih sekitar 3,8 juta rupiah, cukup untuk biaya hidup, transportasi, dan bahkan menabung. Kepastian cicilan tetap selama 20 tahun juga berarti lo aman dari gejolak inflasi dan kenaikan suku bunga. Setelah yakin dengan strateginya, sekarang saatnya eksekusi. Prosesnya mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya bisa dipecah menjadi langkah-langkah yang jelas. Pertama, cari developer perumahan subsidi yang terdaftar di sistem pemerintah, seperti SIKASEP, Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan, atau SIKUMBANG, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang. Di sana lo bisa lihat daftar proyek dan bank penyalur yang bekerja sama. Kedua, siapkan tas perang lo, yaitu semua dokumen yang dibutuhkan. Mengurus dokumen ini memang butuh kesabaran, tapi kalau sudah lengkap dari awal, prosesnya akan jauh lebih lancar. Berikut adalah daftar dokumen wajib yang hampir pasti akan diminta oleh bank manapun. Kita bagi jadi 3 kategori biar gampang. Pertama, siapkan dokumen data diri yang meliputi fotokopi EKTP, pemohon dan pasangan jika sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah atau cerai, dan fotokopi NPWP pribadi. Kedua, kumpulkan dokumen data penghasilan. Ini biasanya terdiri dari slip gaji 3 bulan terakhir yang asli atau sudah dilegalisir, surat keterangan kerja atau SK pengangkatan pegawai tetap, serta fotokopi rekening koran tabungan atau gaji selama 3 bulan terakhir. Ketiga, siapkan dokumen properti. Dokumen utamanya adalah surat pemesanan rumah atau SPR dari developer. Selain itu, siapkan juga dokumen jaminan seperti sertifikat dan IMB, meskipun ini biasanya sudah disiapkan oleh pihak developer yang bekerja sama dengan bank. Setelah semua dokumen ini siap, lo bisa mengajukan KPR ke bank yang ditunjuk. Biasanya proses ini akan dibantu oleh pihak marketing developer. Bank kemudian akan melakukan verifikasi data, analisis kelayakan, dan appraisal atau penilaian terhadap properti yang akan lo beli. Jika semua lancar dan disetujui, langkah terakhir adalah akad kredit, yaitu penandatanganan perjanjian di hadapan notaris. Tapi tunggu dulu, perjalanan belum selesai. Ada satu hal penting yang seringkali tidak dibicarakan secara terbuka oleh marketing, yaitu biaya-biaya lain di luar cicilan dan DP. Banyak orang kaget karena mengira uang yang harus disiapkan di awal hanyalah uang muka. Padahal ada beberapa biaya tambahan yang harus lo siapkan, dan jumlahnya tidak sedikit. Pertama, ada booking fee atau uang tanda jadi yang lo bayarkan ke developer untuk mengunci unit pilihan lo. Jumlahnya bervariasi, bisa dari Rp500.000 sampai beberapa juta. Kedua, biaya appraisal. Ini adalah biaya untuk jasa penilai dari bank untuk menaksir harga wajar rumah lo. Ketiga, biaya notaris untuk mengurus semua dokumen legalitas seperti akta jual beli dan akta pembebanan hak tanggungan. Keempat, BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini adalah pajak pembelian properti yang wajib dibayar. Kelima, biaya provisi, semacam biaya administrasi bank atas pinjaman yang disetujui, biasanya sekitar 1% dari total pinjaman. Keenam, premi asuransi jiwa dan kebakaran. Ini wajib dari bank sebagai proteksi. Total dari semua biaya ini bisa mencapai 5% hingga 10% dari harga rumah. Jadi, jika harga rumahnya 185 juta, lo harus menyiapkan dana ekstra sekitar 9 juta hingga 18 juta di luar DP. Mengetahui ini dari awal akan membuat lo lebih siap dan terhindar dari kepanikan di tengah jalan. Jadi, mari kita tarik kesimpulannya. Punya rumah dengan gaji 5 juta itu bukan lagi soal angan-angan, tapi soal eksekusi sebuah strategi yang cerdas. Pertama, ubah mindset lo. Ini bukan hal yang mustahil. Ingat kisah Panikson? Ini adalah permainan strategi, bukan keberuntungan. Kedua, kenali angka lo. Pegang teguh aturan 30%, yang berarti batas cicilan lo adalah 1,5 juta. Dan pastikan rapor SLIK OJK lo bersih tanpa noda. Ketiga, pilih jalan yang tepat.
Untuk kondisi kita, KPR subsidi adalah langkah yang paling logis dan aman. Manfaatkan bantuan pemerintah secara maksimal. Dan terakhir, bersiap untuk pertempuran. Siapkan semua dokumen dengan rapi dan sediakan dana ekstra untuk biaya-biaya tak terduga di luar DP. Membeli rumah pertama, apalagi lewat skema KPR subsidi, itu bukan tentang pamer atau mengejar kemewahan. Ini adalah tentang membangun sebuah pondasi. Pondasi finansial karena lo berhasil mengamankan sebuah aset yang nilainya dalam jangka panjang hampir pasti akan terus merangkak naik. Dan yang lebih penting, ini adalah tentang membangun pondasi kehidupan. Sebuah tempat yang bisa lo sebut pulang. Tempat di mana cerita-cerita baru akan dimulai dan tempat di mana lo bisa membangun masa depan. Perjalanannya memang tidak akan selalu mulus, butuh disiplin, kesabaran, dan mungkin beberapa pengorbanan. Tapi dengan strategi yang tepat, pondasi itu bisa mulai lo bangun. Bukan besok, bukan nanti, tapi mulai hari ini.